Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 12 Desember tahun 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, memohon berkat untuk kami boleh mengerti, memahami, serta dimampukan melakukan firman yang akan kami terima pagi ini. Kami mengundang Roh Kudus untuk berkarya di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Maria dan Marta. Dan ayat Alkitab diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 39 dan 40 yang demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu sering diperhadapkan pada semacam sebuah pilihan ketika diperjumpakan dengan kisah Maria dan Marta. Mana yang lebih baik antara melayani Yesus Kristus atau duduk diam mendengarkan Yesus Kristus? Maria yang duduk mendengarkan Yesus dan Marta yang sibuk melayani. Kita perlu memahami bahwa konteks budaya pada saat itu menyambut tamu adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan di dalam kehidupan orang Israel pada zaman itu, jika ada seorang tamu yang datang ke rumah, maka tamu itu akan menempati kamar paling atas. Di dalam pemahaman mereka, di atas lebih dekat dengan Allah, dan itu bentuk penghormatan mereka kepada tamu. Terlebih ketika itu Marta yang membuka rumahnya. Dia mencoba memberikan pelayanan terbaik kepada Yesus yang sudah berjalan dari kampung ke kampung, lelah, lapar, haus. Maka sangat wajar dalam kebudayaan saat itu Marta menyambut Yesus dengan sebaik mungkin. Sementara Maria pada kisah itu digambarkan duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Lalu kita membandingkan mana yang lebih baik, duduk seperti Maria atau melayani seperti Marta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, persoalannya adalah ini bukan sebuah pilihan. Ketika Maria duduk di dekat kaki Yesus dan Marta sibuk melayani, Yesus tidak menegur Marta. Yesus membiarkan Marta melakukan apa yang ia lakukan. Yesus menegur Marta ketika Marta mulai mengeluhkan sikap saudaranya, yaitu Maria, yang dalam bayangannya tidak seharusnya duduk diam saja sementara dia sibuk melayani. Jadi persoalannya bukan mana yang lebih baik antara Maria yang duduk dan Marta yang melayani. Seorang teolog bernama Karl Dok pernah mengatakan, jika kita terlalu keras terhadap Marta, maka dia tidak akan bekerja sama sekali. Dan jika kita terlalu memuji Maria, maka dia akan duduk di sana selamanya. Pandangan ini ingin menekankan pentingnya memiliki keseimbangan antara mendengar Kristus dan melayani Kristus. Karena di satu sisi ketika kita disibukkan dengan pelayanan kita, jangan-jangan kita kehilangan momen untuk diam dan mendengarkan Allah. Di saat yang sama, ketika kita fokus pada mendengarkan Allah,
jangan-jangan kita lupa untuk menyatakan iman kita di dalam tindakan yang nyata. Maka dari permenungan Maria dan Marta, kita melihat bahwa dibutuhkan keseimbangan antara keduanya. Bukan hanya punya prinsip disiplin rohani untuk diam dan mendengarkan kehendak Allah, tetapi juga punya panggilan untuk bertindak secara nyata. Hari ini kita diajak untuk merenungkan pentingnya punya hati yang mau mendengar seperti Maria, kerendahan hati berdiam di kaki Yesus, tapi tidak kalah penting untuk punya hati yang sedia melayani seperti Marta. Maka biarlah firman Tuhan ini mendorong kita untuk terus mendengar kehendak Allah, sekaligus menyatakan iman kita di dalam tindakan nyata, tindakan kasih, tindakan cinta kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami dengar pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya di dalam hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.